Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya kan tante-tantenya. Wabarakatuh. Oke. Baik, Bapak Ibu. Mohon maaf tadi saya itu tak buka jam 5. Saya lupa kebiasaan kalau kuliah karena linknya nggak ganti. Di apa namanya? Di link yang sama terus tadi saya sematkan di deskripsi grup dan kok nggak gabung-gabung. Saya buka WA. Loh, linknya belum. Ya, saya lupa. Jadi tadi saya balik dulu sampai rumah jam 5 kurang 5 terus buka laptop terus saya nyalakan. Oh, nggak ada yang gabung-gabung ya gitu. Ternyata saya belum menyematkan pesan. Baik, untuk mata kuliah ini kajian penelitian pendidikan matematika untuk RPS-nya barangkali saya share. Oke. Jadi untuk rencana pembelajaran semester di kajian penelitian pendidikan matematika ini, jadi mata kuliah ini membahas tentang isu-isu terkini dalam bidang pendidikan matematika. Di antaranya nih, nanti kalau mau ada hal yang lain bisa ya, jadi boleh kalau ada request. Kemampuan pemecahan masalah, ada conceptual understanding, ada kemampuan komunikasi, ada literasi numerasi, ada kemampuan berpikir kritis, kreatif, atau mungkin HOTS yang lain, atau mau membahas etnomatematik, atau STEM, atau teknologi. Atau mau membahas tentang AI juga boleh. Jadi nanti bisa isu-isu terkini terkait penelitian pendidikan matematika dipersilahkan. Nanti pengen bahas misalnya, kemarin sempat mengisi ini saya, yang apa kemarin ketemu Budiana kelas ini atau bukan? Yang tentang penggunaan AI di pembelajaran. Misal mau apa namanya membahas hal tersebut juga bisa. Oke, jadi nanti ada misalnya ada request terkait yang mau dibahas boleh. Tapi intinya adalah tentang isu-isu terkini dalam bidang pendidikan matematika. Nah, tentu saja karena kajian penelitian pendidikan matematika, maka isinya yang mengkaji penelitian-penelitian pendidikan matematika. Ini ada beberapa yang saya sampaikan tadi, dan masih boleh kalau mau request terkait yang mau dibahas boleh, karena tadi barangkali tertarik untuk ke tesisnya besok begitu ya. Oh ini kok urutannya habis 1 kok tiba-tiba 5 ya. Oke, yang di ini kemudian ini oke. Untuk pertemuan. Oke. Nah, yang hari ini kita cuma ngobrol aja pengenalan mata kuliahnya. Kemudian untuk yang besok itu tentang ini metodologi penelitian pendidikan matematika. Nah, metodologinya seperti apa? Nah, ini nanti bisa tidak harus ini ya, tidak harus mau tatap muka Zoom boleh atau mengkaji dari artikel-artikel boleh. Nanti Bapak Ibu untuk artikelnya ini di mata kuliah ini saya carikan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mencari, nanti saya carikan. Tapi kalau untuk yang metodologi nanti saya minta Bapak Ibu untuk nyoba mencari sendiri dulu. Kemudian kita bahas. Jadi metodologi penelitian pendidikan matematika bisa Bapak Ibu mempelajari apa namanya menyajikan membaca dari Google Scholar boleh. Contoh-contoh metodologi penelitian pendidikan matematika. Tapi untuk yang pertemuan ketiga ini nanti akan saya berikan karena terkait review artikel terkait kemampuan pemecahan masalah dan conceptual understanding. Ini nanti saya berikan artikel, saya ambilkan artikel dari saya downloadkan dari scopus.com. Nah, memang artikelnya ini berbahasa Inggris. Kemarin sudah sempat saya ajari ya untuk bagaimana membongkarnya, untuk mereviewnya. Nanti apa namanya? Bapak Ibu bisa mereview secara cepat. Jadi nanti tidak harus diterjemah dulu semua karena kalau iya banyak. Karena harapan saya target saya sebenarnya bisa setiap variabel itu 100 artikel. Enggak, sekitar 30-an mungkin. Jadi nanti bisa banyak tapi reviewnya itu cepat. Jadi ini harapannya pertemuan 3, pertemuan 4 dan seterusnya. Nanti kalau ada review permintaan mau bahas hal yang lain boleh. Oke. Nah, setelah itu, harapannya di pertemuan 10 sampai 11 Bapak Ibu bisa, setelah mengkaji kan menemukan masalah dan menyusun ide penelitian. Kemudian luarannya itu apa? Nah, didapat 3 judul-judul penelitian
pendidikan matematika yang akan Bapak Ibu, apa namanya, bisa usulkan ke tesisnya. Oke, jadi dapat judul tesisnya untuk luaran mata kuliah ini. Tentu saja kalau untuk judul tesis itu, nanti file tadi saya kirim. Untuk judul tesis itu nanti dari mengkaji, Bapak Ibu punya judul, nggak hanya judul aja, tapi alasan kenapa mengambil judul itu. Tentu saja nanti bisa kita bahas, mau ada konsultasi dan sebagainya. Saya persilahkan, jadi tidak harus bimbingan saya, mau bimbingan ke saya, boleh. Begitu. Jadi tidak perlu sungkan, nanti silahkan saja kalau untuk terkait rancangan mencari judul dan sebagainya. Nah, untuk review ini tadi saya ini aja share screen kalau mau mereview gitu ya. Oke. Jadi, oh mestinya bukan ini ya. Oke, sebentar saya bukakan. Kalau mau mereview contoh, saya ambil ini aja. Oke, jadi ini contoh yang Bapak Ibu bisa lakukan. Nanti Bapak Ibu hanya memindah-mindahkan ke sini nih contohnya. Misalnya judul artikelnya, penulisnya, dan tahun. Misalnya nih judulnya apa, penulis dan tahun. Nah, nanti untuk penulis dan tahun, kalau Bapak Ibu menggunakan Mendeley, ini akan cepat sekali nih Bapak Ibu. Kemudian fokus penelitiannya tentang apa? Variabel atau indikator ini bisa dari kata kunci. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal copy paste ke sini. Kalau mau translate, translate-nya nanti. Nanti dengan cara mereview yang kayak gini akan cepat. Kalau ini manual ya Bapak Ibu, mereview secara manual, jadi tidak pakai bantuan AI. Ini manual dimasukkan ke sini, materi matematikanya tentang apa dan hasilnya apa. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa di copy paste ke format ini, nanti saya bagikan. Nah, kita misalnya mau praktek nih. Saya ambil misalnya, oh saya mestinya share-nya share ini aja ya. Share keseluruhan aja. Oke. Jadi misalnya saya mau mereview, saya bukakan artikelnya aja. Ini bentar saya bukakan. Misalnya saya ambil satu ya, misalnya ini problem solving. Saya ambil satu ini misal. Nah, misalnya Bapak Ibu melihat ada artikel ini, kita kemana sih mau apa namanya, mau mereviewnya? Bapak Ibu copy aja. Jadi nanti kan saya berikan soft filenya tuh, saya berikan di Google Drive. Bapak Ibu bisa klik di sini, bisa copy. Kemudian Bapak Ibu buka di Microsoft Word-nya. Nah, tadi kan judul ya. Bapak Ibu pastenya tidak paste biasa. Ambil paste spesial. Kemudian pakai yang unformat text. Oke. Ibu tidak terlihat layarnya. Oh, bentar. Tidak terlihat ya? Saya share-nya tadi share. Oh, maaf, maaf. Mestinya ini kali ya. Oke, baik. Kalau sekarang terlihat? Terlihat Ibu. Oke, baik. Saya ulangi ya. Tadi mana tadi? Oh, ini. Jadi misal ini artikel ini kita mau mereview, maka ini bisa Bapak Ibu copy, kemudian dimasukkan ke sini tadi, copy, kemudian dipastekan, tapi pastenya nggak paste biasa, ini paste ke bawah, ambil paste spesial, kemudian ambil unformat text, kemudian oke. Nah, hasilnya di sini. Oke. Ini nanti kemudian selain judul kan ada penulis dan tahun. Ini Bapak Ibu kalau buka Mendeley, kepakai Mendeley itu lebih mudah. Jadi buka ke Mendeley. Buka Mendeley. Maka judul tadi apa bisa dicari di sini. Sebentar, kita tunggu masih loading.
Enggak ada ya, tadi belum masuk ke sana berarti. Oke, atau kita praktek yang ini aja, belum saya masukkan ke tempat saya berarti. Oke, kita masuk. Atau mau bahas apa Bapak Ibu, misalnya problem solving juga boleh. Bentar. Nah, misalnya nanti di sini Bapak Ibu saya berikan artikel, tapi ini kan saya downloadkan ya. Mestinya yang problem solving matematika, atau kita ini aja ya. Saya bukakan misalnya ini. Nah, misal ini ya Bapak Ibu, jadi nanti ada artikel yang sudah ini apa namanya saya berikan. Tentu saja artikel yang saya berikan nanti harapannya Bapak Ibu masukkan ke Mendeley. Kemudian artikelnya bisa Bapak Ibu copy. Ini tidak harus di sini kopinya. Jadi bisa, bentar. Tadi kan ada view PDF-nya ya. Nah, ini misalnya dari PDF-nya, dari PDF yang sudah diberikan tadi, suruh verifikasi kalau manusia. Oke. Jadi ini misalnya ini saya copy, kemudian saya pastekan di sini tadi. Saya paste. Pastenya pakai paste spesial Unformatted. Oke, nah kemudian judul dan artikelnya. Nah, Bapak Ibu jangan lupa untuk yang apa namanya artikel yang mau disitasi itu, saran saya lebih mudah kalau pakai Mendeley, kemudian dimasukkan ke Mendeley. Nah, ini tadi yang paling atas ini ya. Nah, bisa diklik nanti kalau cari kalau sudah dimasukkan tinggal dipaste di sini, cari akan sampai ini. Oke, gini. Kemudian insert citation. Nah, maka otomatis di sini akan muncul. Kalau pakai Mendeley ini otomatis juga nanti di bawah langsung ketemu, langsung ada di daftar pustaka. Oke. Kemudian ini tadi setelah itu fokus penelitiannya. Bapak Ibu bisa melihat di artikelnya tadi fokus penelitiannya di apa ya? Oh, ternyata jadi kalau ini kan ada artikelnya, sebenarnya pertama kita lihat dari abstraknya aja dulu bisa, tidak harus semua. Jadi fokusnya tadi di mana itu bisa dilihat di abstraknya. Ini tentang apa ya fokusnya? Oh, tentang mengeksplor kreativitas dan sebagainya. Jadi saya rasa kalau membaca walaupun berbahasa Inggris, kalau dari abstraknya tok masih agak nggak begitu pusing, nanti bisa di copy paste gitu. Jadi, oh ini tentang kreativitas, tentang creative problem solving. Nah, tentang apa misalnya? Ini bisa Bapak Ibu copy, creative problem solving dan creativity. Copy ke ini tadi juga di paste-paste gitu. Jadi fokus penelitiannya ke apa? Misal gini, variabel itu paling sederhana, bisa ambil di eh kenapa tadi kok jadi hilang? Bentar. Kenapa ini tadi ya? Duh, ternyata saya terlempar. Oke, tadi sampai mana ya? Eh, copy paste ya tadi ya? Iya, Bu. Fokus penelitian. Oke, fokus. Berarti setelah fokus penelitian, saya share lagi. Oke. Nah, kalau yang fokus tadi kan ini ya, bisa di kreativitas problem solving. Ini
bisa dari ininya, kata kuncinya bisa di sini, dari kata kunci. Ini copy, kita buka di Microsoft Word-nya. Nah, variabel atau indikatornya bisa mengambil dari kata kunci. Paling sederhana bisa di situ. Jadi unformatted, kemudian dipaste. Subjek dan objeknya, ini tadi yang jadi penelitiannya apa ya? Oh, tadi tentang creative problem solving. Kemudian subjeknya siapa yang diteliti? Tadi ya. Oh, tentang siapa sih yang diteliti partisipannya siapa. Nah, kan saya rasa mencari di abstrak kan masih nggak begitu susah ya. Siswa atau siapa. Nah, kemudian materi matematikanya apa, hasil penelitiannya apa. Hasil penelitian kalau di abstrak kan di bagian bawahnya itu ya. Ini hasilnya di sini. Nah, copy, paste ke sana. Jadi yang Bapak Ibu lakukan di situ nanti kalau itu sudah selesai, kalau Bapak Ibu mau mentranslate, saya rasa lebih mudah mentranslate yang sedikit ini daripada seluruh artikelnya ditranslate. Kemudian nanti yang Bapak Ibu butuhkan, tinggal kalau ada sesuatu yang menarik di hasil reviewnya itu, baru Bapak Ibu kalau mau menerjemahkan seluruh artikelnya bisa dari sana. Saya rasa untuk metode semacam ini cara manual, cara tradisional yang bisa dilakukan, yang bukan dengan bantuan AI, bisa kita lakukan sekaligus kita memilih mana yang akan kita pelajari. Atau mungkin besok kalau ada sesuatu yang menarik mau ditindaklanjuti, "Wah, tesis saya kayaknya, mau membahas kayak gini, cuma di sini kurang apa." Nah, Bapak Ibu bisa menambahi kurangnya itu di mana, begitu. Saya rasa itu lebih mudah daripada kita dari awal. Jadi nanti, di sini ibaratnya kita mencari-cari ide, penelitian-penelitian yang alternatif solusi, kan mencari ide penelitian dan alternatif solusi barangkali, ada masalah terkait kemampuan pemecahan masalah matematikanya atau mungkin yang lain atau kemampuan komunikasi atau hal yang lain ternyata kita temukan untuk solusi yang bagus yang, bisa kita tindaklanjuti ke tesis. Nah, itu kan nanti kita akan memperoleh judul tesis yang, harapannya bisa berbobot. Nah, dengan mereview banyak artikel seperti ini nanti ketemu ide penelitian dan selain itu, biasanya nanti tentu akan lebih berbobot untuk penelitiannya dan harapannya siapa tahu nanti bisa terpublikasikan di siapa tahu di jurnal internasional bereputasi, siapa tahu. Kalau ke Sinta 2 alhamdulillah bimbingan saya kemarin, 2 yang sudah masuk ke Sinta 2, kemudian kalau yang nggak bimbingan, ya jangan ditanya ya. Kalau yang nggak bimbingan ngilang itu wajar ya, belum ya. Nah, karena memang ada satu 2 hal terkait ini ya, tiba-tiba dilantik kepala sekolah itu kan hal-hal yang memang di luar ini, kemarin seperti itu. Tapi alhamdulillah untuk yang bimbingan walaupun beliau-beliau sibuk ternyata juga bisa, tapi memang saya tanya, "Bagaimana?" "Iya memang butuh effort, Bu. Saya harus kerja keras," gitu. Karena "Ayo diiniin," gitu. "Bu, ini harus nginiin, Ibu ngasih tenggang waktu." Iya, karena waktunya memang kalau sudah di-submit ke jurnal memang ada waktunya, sehingga kemarin malah justru ujian proposal itu sudah ada publikasi gitu. Biasanya kan proposal, penelitian, terus baru ngurus publikasi. Ini yang bimbingan saya kemarin ada yang belum ujian proposal sudah punya publikasi gitu, jadi udah tinggal enteng gitu ya. Kok bisa? Ya bisa, nanti kita lihat bersama itu. Ternyata untuk peluang publikasi itu banyak sebenarnya, Bapak Ibu. Di situ barangkali. Mungkin kalau di kuliah-kuliah yang masih awal gini memang agak berat sih. Kemarin sempat mau saya, tagihkan ke publikasi. Sebenarnya kalau mungkin ke Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5 masih mungkin, tapi kalau ke Sinta 2 memang effort-nya harus lebih kalau di masa kuliah. Tapi kalau ke tesis gitu, insya Allah sudah fokus ke tesis, insya Allah bisalah. Itu barangkali ada yang ingin ditanyakan dulu Bapak Ibu? Tetap optimis ya, bisa 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 bisa. Oke, mungkin belum ada yang ditanyakan karena ini sebenarnya suruh ngapain, nanti kalau lupa bisa diputar lagi nih, saya nanti upload di YouTube seperti biasanya di-upload di YouTube nanti bisa disimak lagi. Dan misalnya setelah menyimak di YouTube dan masih bingung, dipersilahkan kalau mau tanya lewat WhatsApp grup boleh.
Saya lebih memilih di WhatsApp grup karena biar temennya sekalian biasanya pertanyaannya sama, bisa jadi misalnya 5 mahasiswa yang bertanya ternyata pertanyaan sama daripada jawab satu-satu kan lebih enak di grup. Begitu Bapak Ibu? Oke, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin untuk pertemuan pertama, belum full ya, kita cuma HI, barangkali bisa jadi ini kuliah perdana. Oh enggak, tadi sudah ada kuliah ya. Untuk linknya sama, pakai yang saya bagi tadi, jadi di pertemuan selanjutnya masih pakai itu. Oke. Baik, barangkali untuk pertemuan pertama ini saya cukupkan sekian dulu. Sampai jumpa minggu depan. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Tetap semangat Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Niken. Sama-sama. Terima kasih, Bu.